Nah, sahabat MKTV, tadi kita membahas tentang bekerja dengan bahagia. Nah, agar kita bekerja dengan bahagia, maka ada nih persyaratan ataupun hal-hal yang harus kita lakukan terlebih dahulu agar bekerja ini kita bahagia. Satu, untuk bekerja dengan bahagia, maka yang harus kita beresin, yang harus kita benerin lebih dahulu adalah niat kita. Kenapa niat? Karena segala sesuatu tergantung kepada niatnya. Innama a'malu binniyat. Dalam sebuah hadis Rasulullah Muhammad SAW bersabda seperti itu. Segala sesuatu tergantung niatnya. Tidak terkecuali kita bekerja, tidak terkecuali kita beraktivitas, mau di kantor, mau di rumah, atau mau di mana saja, di kebun, di ladang, begitu, tergantung niatnya. Nah, niat ini menjadi pondasi kita. Kalau kita bekerja, niatnya hanya sebatas mencari uang, mencari kedudukan, mencari harta, mencari gaji, ataupun mencari imbal jasa dan sebagainya, tentu saja kita nggak akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Kenapa? Karena itu semua bukan sumber kebahagiaan, bukan tujuan dari kita untuk mencapai kebahagiaan. Nah, namun kalau kita berniat untuk beribadah kepada Allah, kita bekerja dengan keras, kita bekerja dengan cerdas, kita bekerja dengan tuntas, kita bekerja dengan berkualitas, kita bekerja dengan ikhlas, niatnya adalah untuk mencapai ridho Allah, beribadah kepada Allah, maka insya Allah itu akan menjadi kebahagiaan buat kita. Dimanapun kita bekerja, insya Allah akan mendapatkan amal soleh. Yang kedua, niat kita ini juga seharusnya tidak hanya sebatas mencari rezeki, mencari gaji, mencari harta, namun juga kita harus tekadkan agar dalam bekerja ini kita mendapatkan harta ataupun gaji yang halal dan thayyib gitu, untuk nafkah kita, keluarga kita, maupun sanak famili kita. Mengapa ini penting? Karena jangan sampai nih sahabat MKTV, kita bekerja hanya sebatas mengeluarkan tenaga, energi, pikiran, ataupun keterampilan, namun ternyata itu semua hanya sebatas transaksi keterampilan, kemampuan kita dengan gaji. Jangan sampai seperti itu. Kalau misalnya kita bertekad mengerahkan tenaga, sekuat tenaga, pikiran, perasaan, ataupun hal apa yang menjadi kapabilitas kita curahkan dalam pekerja itu, maka seharusnya kita juga harus bertekad. Semoga dengan aktivitas kita itu, kita akan mendapatkan harta ataupun gaji yang halal dan berkah. Bukankah Rasulullah Muhammad SAW yang mulia bersabda, secuil daging yang tumbuh dari harta yang haram, dari rezeki yang haram, maka tidak akan masuk surga. Sehingga kita harus bertekad. Kalau tadi sumber kebahagiaan kita salah satunya adalah bahagia dunia, kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, maka seharusnya ini semua akan menjadi tolak ukur dalam aktivitas kita. Jadi rekan-rekan sahabat MKTV, satu, perbaiki niat. Nah, yang kedua, kita dalam bekerja itu walaupun di rumah juga harus punya target ataupun goal ataupun tujuan. Jangan sampai kita beraktivitas, kita sudah mengeluarkan energi, kita sudah mengeluarkan biaya, kita sudah mengeluarkan waktu, namun nggak efektif. Kenapa? Karena nggak punya tujuan, nggak punya target. Apapun itu kalau nggak punya target, nggak punya tujuan, pasti nggak akan optimal. Pasti kita akan nggak fokus. Contoh ke Jakarta. Kalau ke Jakarta yang kita nggak tahu kemana ya alamatnya, rumahnya siapa, ataupun kantornya di mana yang harus kita tuju, maka mungkin seharian atau 2 hari, 3 hari kita ngubek aja Jakarta, nggak jelas apa yang kita mau lakukan. Tapi kalau kita jelas, saya mau ke Jakarta, ke Jalan Cipaku 1, saya akan ketemu dengan Bapak si Fulan, dan di sana saya akan diskusi tentang A, B, C, D sekitar 1,5 jam. Keputusan yang saya harapkan adalah ini. Kemudian kalau misalnya ke Jakarta itu saya harus menggunakan kendaraan, mobil misalnya, ataupun kereta api, biayanya kurang lebih sekitar 100.000, nanti pulang lagi jam sekian. Jelas, detail targetnya, apa yang diperoleh, maka insya Allah ke Jakarta juga akan fokus, akan tahu apa yang kita lakukan.
Jadi pastikan ini, selain kita harus memperbaiki niat, yang kedua adalah dalam bekerja nih rekan-rekan, kita harus memiliki tujuan, target, ataupun goalnya. Jangan sampai kita terima pekerjaan, terima job desk-nya, terima amanahnya, namun kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan. Nah, yang ketiga adalah setelah kita punya target, kita juga yang harus miliki yang punya 3 itu apa? Semangat ataupun motivasi dalam diri kita untuk mencapai target itu. Jangan sampai target, ke Jakarta jam 2, jam 3, tapi males besok aja. Ya nggak akan tercapai, nggak akan ada di Jakarta, betul? Nggak akan ada diskusinya, nggak akan dapat keputusannya. Tapi kita harus kuatkan diri kita, semangatkan diri kita, agar apa? Agar target goalnya tercapai. Jangan sampai niatnya udah benar untuk beribadah kepada Allah, targetnya sudah ada, namun semangat dalam diri kita itu masih nggak kuat, males-malesan, nggak disiplin begitu ya untuk mencapainya, juga nggak akan terwujud. Nah, sahabat GIF TV, kalau misalnya kita memiliki 3 ini, Masya Allah, insya Allah akan lebih mudah. Semangat dan target ini, untuk mencapai target ini jangan sepelekan. Karena apa? Karena manusia itu, kita itu fluktuasi. Kadang-kadang semangatnya luar biasa, kalau ada masalah turun sedikit begitu ya. Harusnya kita harus sadar, pompa lagi, lihat lagi, perbarui niat lagi, sehingga naik lagi. Nah, yang berapa tadi? Keempat. Yang keempat ini juga kita harus memiliki apa itu? Ilmu, pengalaman, ide, gagasan, ataupun metodenya. Agar apa? Agar targetnya itu bisa kita capai. Bukankah Rasulullah Muhammad SAW yang mulia dalam sebuah hadisnya beliau bersabda, tunggulah kehancurannya apabila suatu amanah, suatu urusan itu diberikan kepada yang bukan ahlinya. Kita harus punya ilmu, kita harus punya ide, gagasan, dan pengalaman untuk menyelesaikan masalah ataupun mencapai target dalam pekerjaan kita. Kalau nggak punya ilmu, nggak punya wawasan, nggak punya ide, nggak punya gagasan, dipastikan pekerjaan kita nggak akan beres, target kita nggak tercapai, dan kita pasti stres, emosional. Kenapa? Karena kemampuan kita lebih rendah dibandingkan dengan amanahnya, dibandingkan dengan masalahnya yang timbul gitu. Sehingga kita nggak akan bahagia. Wajib tuh mencari ilmu, wajib bertanya kepada yang sudah tahu, dan wajib kita untuk meningkatkan pengalaman kita. Sahabat GIF TV, kita break sesaat karena ada yang lewat yang satu ini.